Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Maqamat dan Ahwan. Dosen pengampu Ani Nurul Intihanah MSI, disusun oleh Lutfi Melindasari, Mary Ratnadiana, dan Yeni Saputri. Pengertian Maqamat dan Ahwan. 1. Maqamat. Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Maqamat merupakan bentuk jamak dari makam. Secara etimologi, makam mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara itu, dalam pengertian terminologi, istilah makam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. 2. Ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari hal, seperti halnya makam. Hal digunakan kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Kata hal dapat perspektif tasawuf sering diartikan keadaan. Maksudnya keadaan dalam kondisi spiritual. Hal sebagai sebuah kondisi yang singgah dalam kalbu, merupakan efek dari peningkatan maqamat seseorang. Secara terminologi, yang dimaksud dengan ahwal ialah keadaan atau keadaan kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makam tertentu. Ahwal merupakan sebuah batasan teknik dalam disiplin tasawuf untuk suatu keadaan tertentu yang bersifat tidak permanen. B. Persamaan dan perbedaan maqamat dan ahwal. Secara historis, konsep maqamat dan ahwal diduga muncul pertama kali pada abad 1 Hijriah. Sosok yang memperkenalkan kedua tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditelusuri ketika para sahabat berkonsultasi tentang iman. Para sufi sendiri secara teliti menegaskan perbedaan maqam dan ahwal. Maqam merupakan mereka, ditandai oleh kemapanan. Sementara itu, ahwal justru mudah hilang. Maqam dapat dicapai seseorang dengan kehendak dan upayanya. Sementara itu, ahwal dapat diperoleh secara disengaja. Hal diperoleh tanpa daya dan upaya, baik menari, bersedih hati, bersenang-senang, dan rasa mencengkram, rindu, gelisah, atau harap. Jelasnya, hal sama dengan bakat, sedangkan maqam diperoleh dengan daya dan upaya. Secara mendasar, perbedaan maqam dan ahwal ini baik dari cara mendapatkan maupun pelangsungannya, yaitu maqam berupa tahap-tahap perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa ahwal dialami secara spontan dan berlangsung sebentar dan diperoleh tidak berdasarkan usaha sadar dan perjuangan keras, seperti halnya pada maqamat, melainkan sebagai hadiah berupa kalitan-kalitan ilahi yang bisa disebut lamaat. C. Macam-macam maqamat dan ahwal. Terdapat beberapa perbedaan pendapat maqamat yang disepakati oleh para ahli tasawuf, yaitu 1. Al-suhud. Al-suhud secara istilah bermakna tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniaan. Namun secara umum, suhud dapat diartikan sebagai satu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dan mengutamakan kehidupan akhirat. 2. At-taubah. At-taubah adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati, disertai pemohonan ampun serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. 3. Al-warah. Al-warah adalah sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Mereka yang memiliki sifat ini selalu berusaha agar tidak melanggar aturan Allah, semeskipun itu hanya kemaksiatan yang
tampak kecil. 4. Al-faqr atau kefakiran. Al-faqr adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Sikap al-faqr merupakan kelanjutan sikap zuhud mereka dengan zuhud terhadap kehidupan dunia dengan tidak terperdaya di budaya dunia. Seseorang akan merasa puas dan cukup dengan apa yang diperolehnya. 5. As-sabar atau sabar. Sifat as-sabar adalah salah satu sifat andalan bagi kaum sufi. Sifat sabar merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mereka yang memiliki kesabaran yang luar biasa dinamakan dengan ulul azmi. Jadi, sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. 6. Tawakal. Secara terminologi, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah SWT dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Rela atau ridha. Ridha berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah SWT. 8. Mahabbah atau mencintai Allah adalah kedudukan yang paling tinggi dan mulia guna menunjuk keridaan Allah, karena hanya Allah yang maha besar, maha penguasa, maha suci, maha pencipta, dan maha pemberi. 9. Ma'rifah. Secara etimologi, kata dasar ma'rifat berasal dari kata arafah yang berarti mengetahui atau mengenal. Makrifat berarti juga pengetahuan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.